Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muara Ahmad. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan NIM 2214-23028. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Roni Luku, SPD, MSc. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik menekankan bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat mempengaruhi proses pemilihan dan pengembangan individu untuk posisi politik. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik memberikan wawasan tentang bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi individu dalam memasuki dunia politik. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari pendekatan. Baik, yang pertama yaitu tentang struktur sosial. Struktur sosial pendekatan sosiologi politik sangat penting karena struktur sosial menentukan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks politik. Yaitu yang pertama tentang kelas sosial atau akses dan kesempatan kelas sosial seringkali mempengaruhi akses individu terhadap pendidikan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik. Individu dari kelas atas mungkin memiliki jaringan yang lebih kuat dan lebih banyak peluang untuk terlibat dalam proses politik. Kemudian yang kedua, etnisitas dan ras atau identitas politik. Etnisitas dan ras dapat membentuk identitas politik seseorang. Kelompok etnis tertentu mungkin memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dan direkrut dalam politik. Baik, selanjutnya yang kedua tentang jaringan sosial dalam pendekatan sosiologi politik, merujuk pada hubungan dan interaksi antara individu, kelompok dan organisasi yang mempengaruhi perilaku politik dan proses pengambilan keputusan yang baik. Yang pertama yaitu tentang definisi jaringan sosial. Jaringan sosial adalah kumpulan hubungan antara orang-orang yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Dalam sosiologi politik, jaringan ini dapat berupa hubungan formal maupun informal yang berkontribusi pada dinamika politik. Kemudian yang kedua, yaitu peran dalam rekrutmen politik. Jaringan sosial seringkali menjadi saluran utama untuk rekrutmen politik. Individu yang memiliki koneksi dan jaringan sosial yang kuat cenderung mendapatkan lebih banyak peluang untuk terlibat dalam politik, baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai anggota partai. Kemudian yang ketiga, tentang mobilisasi dan dukungan. Jaringan sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi membantu mengorganisir dukungan untuk kandidat atau partai politik. Melalui hubungan sosial, kesan politik dapat disebarluaskan dan dukungan dapat disebarkan. Baik, yang ketiga yaitu tentang budaya politik dalam pendekatan sosiologi politik. Budaya dan intensitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik, partisipasi, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep ini. Yang pertama, budaya politik. Budaya politik mengacu pada nilai-nilai kekayaan, norma, dan sikap yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap politik dan pemerintahan. Ini mencakup cara orang memahami dan berinteraksi dengan sistem politik. Kemudian tentang komponen budaya politik yang meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, kepercayaan terhadap legislasi pemerintah, dan sikap terhadap partisipasi politik. Kemudian tentang variasi budaya politik dapat bervariasi antar komunitas, negara, atau kelompok sosial. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya demokratis mungkin lebih aktif dalam partisipasi politik dibandingkan dengan masyarakat yang lebih otoriter. Kemudian yang keempat, tentang partisipasi dan mobilitas dalam pendekatan sosiologi politik. Partisipasi dan mobilisasi adalah dua konsep yang paling terkait dan sangat penting untuk memahami bagaimana individu dan kelompok terlibat dalam proses politik berikut.
penjelasan mengenai kedua konsep tersebut. Yang pertama yaitu tentang partisipasi politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Ini bisa meliputi pemungutan suara, kampanye, demokrasi, atau keanggotaan dalam partai politik. Kemudian yang kedua, tentang bentuk-bentuk partisipasi seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, pencalonan diri sebagai kandidat atau keterlibatan dalam pemilu legislatif. Kemudian tentang informal termasuk diskusi politik di komunitas, partisipasi dalam kelompok advokasi atau aksi protes. Kemudian yang kelima itu tentang dinamika kekuasaan. Dinamika kekuasaan dalam pendekatan sosiologi politik merujuk pada cara kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan diubah dalam konteks sosial dan politik. Konsep ini mencakup interaksi antara individu atau kelompok dan institusi dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana kekuasaan mempengaruhi hubungan sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dari dinamika kekuasaan. Yang pertama yaitu tentang definisi kekuasaan. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan dan keputusan orang lain. Kemudian yang kedua, tentang kekuasaan formal atau informal. Kekuasaan formal berasal dari posisi atau jabatan resmi, misalnya pejabat pemerintah, sementara kekuasaan informal berasal dari pengaruh sosial jaringan atau karisma individu. Kemudian yang kedua, tentang sumber kekuasaan. Kekuasaan ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat memberikan kekuasaan seperti kontrol atas investasi dan lapangan kerja, distribusi kekayaan. Dan kemudian tentang kekuasaan sosial. Hubungan sosial dan dapat jaringan yang kuat dapat meningkatkan pengaruh seseorang, misalnya pemimpin komunitas atau tokoh masyarakat yang sering memiliki kekuasaan sosial yang signifikan. Kemudian tentang kekuasaan ideologis. Kemampuan untuk mempengaruhi ide, nilai, dan keyakinan masyarakat. Media, pendidikan, dan budaya berperan penting dalam membentuk kekuasaan ideologi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang teori mobilitas. Teori mobilitas sosial dalam pendekatan sosiologi politik adalah suatu kerangka pemahaman yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dapat bergerak antar posisi sosial dalam hierarki masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori ini. Yang pertama, membahas tentang definisi mobilitas sosial. Atau mobilitas sosial merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Dalam struktur masyarakat ini bisa berupa pergerakan vertikal, naik atau turun, atau horizontal, pergeseran dalam posisi yang setara. Kemudian yang kedua, membahas tentang konteks politik. Dalam konteks sosiologis, politik mobilitas sosial seringkali berkaitan dengan akses kekuasaan, politik, pengaruh, dan sumber daya. Kemudian ada yang kedua, yaitu tentang tipe-tipe mobilitas sosial atau mobilitas vertikal. Pergerakan ke atas mobilitas naik atau ke bawah mobilitas turun. Dalam sosial, contohnya seorang individu yang mulai dari kelas pekerja dan kemudian menjadi anggota legislatif. Kemudian yang kedua, membahas tentang mobilitas horizontal, pergerakan antara posisi serta dalam kelas yang sama, misalnya dari satu profesi ke profesi lain tanpa perubahan status sosial. Kemudian yang terakhir, membahas tentang mobilitas antar generasi, perbedaan status sosial dan generasi yang berbeda, seperti anak yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan orang tuanya. Baik, selanjutnya tentang institusi politik adalah struktur dan aturan yang mengatur bagaimana kekuasaan dan keputusan politik diambil dalam suatu masyarakat. Institusi ini mencakup berbagai lembaga praktik dan norma yang membentuk sistem pemerintahan dan interaksi antar individu dalam konteks politik. Ada beberapa contoh institusi politik meliputi: 1. Pemerintahan, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola dan memimpin negara. 2. Parlemen, badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mewakili kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, partai politik, organisasi yang berusaha mendapatkan kekuasaan politik
dan mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian yang keempat, sistem hukum struktur yang mengatur penerapan dan peninggalan hukum. Kemudian yang kelima, pemilihan umum, proses di mana warga negara memilih pemimpin dan menentukan kebijakan. Kemudian yang kedua, tentang media dan teknologi adalah dua konsep yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing. Yang pertama yaitu media. Media merujuk pada saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan publik. Media juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk media cetak, media elektronik, dan media digital. Kemudian teknologi mencakup alat, perangkat, dan sistem yang diciptakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi dalam konteks media teknologi. Merujuk pada inovasi yang memungkinkan penyampaian informasi secara lebih efektif dan cepat. Contoh teknologi dalam media meliputi internet, perangkat mobil, dan sistem penyiaran. Kemudian selanjutnya tentang faktor ekonomi. Faktor ekonomi merujuk pada elemen-elemen yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara. Beberapa faktor ekonomi yang umum meliputi yang pertama yaitu tentang sumber daya alam, kesediaan sumber daya seperti mineral, air, dan tanah pertanian yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua tentang tenaga kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, termasuk pendidikan dan keterampilan memainkan peran penting dalam produktivitas. Kemudian yang ketiga tentang modal investasi dalam infrastruktur teknologi yang peralatan dan yang dilakukan untuk produksi barang dan jasa. Kemudian yang keempat tentang kebijakan ekonomi, regulasi pemerintah, pajak, dan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima, permintaan dan penawaran, interaksi antara permintaan dan konsumen dan penawaran produsen yang menentukan harga dan kuantitas barang yang tersedia di pasar. Kemudian tentang globalisasi, hubungan ekonomi antara negara yang dapat mempengaruhi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketujuh yaitu tentang stabilitas ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis. Kemudian yang terakhir tentang faktor psikologis merujuk pada aspek-aspek mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi individu dalam berbagai konteks termasuk ekonomi, pemasaran, dan kesehatan. Faktor-faktor ini dapat sangat berpengaruh. Beberapa contoh faktor fisiologis meliputi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak seperti kebutuhan atau keinginan dan tujuan pribadi. Kemudian pada persepsi adalah cara individu memahami dan menginterpretasikan informasi serta pengalaman yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian yang ketiga tentang emosi. Emosi adalah perasaan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seperti kebahagiaan, kecemasan, atau ketakutan. Kemudian yang keempat tentang kepercayaan dan nilai keyakinan dan prinsip yang dipegang individu yang membentuk cara mereka melihat dunia dan membentuk keputusan. Kemudian yang kelima tentang pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu adalah kenangan dan pengalaman sebelumnya yang dapat mempengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi baru. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar tentang dan nilai dari lingkungan sosial mereka yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi politik memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas rekrutmen politik dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Kita dapat lebih memahami bagaimana individu dan kelompok terlibat dalam proses politik. Rekrutmen politik bukan hanya tentang pemilihan individu,
untuk posisi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana struktur sosial dan budaya politik membentuk partisipasi dalam representasi dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial, untuk terus mengeksplorasi dinamika ini agar rekrutmen politik dapat mencerminkan keberagaman dan aspirasi seluruh masyarakat. Dan selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik memberikan wawasan tentang bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi individu dalam memasuki dunia politik dan memahami faktor-faktor ini penting untuk menganalisis dinamika politik dan perkembangan kepemimpinan dalam masyarakat. Baiklah, itu sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.